Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa seseorang yang sudah punya rumah mewah, mobil berderet, dan jabatan tinggi masih saja nekat mempertaruhkan segalanya demi uang tambahan? Kenapa rasa lapar akan harta tidak pernah padam, bahkan saat perut sudah kenyang dan gudang sudah penuh? Apakah ini soal jahat atau baik, atau sebenarnya ada sesuatu yang salah di dalam otak kita? Di video kali ini, kita akan masuk ke ruang paling gelap dalam psikologi dan neuroscience. Kita akan bedah rahasia ilmiah di balik keserakahan, bagaimana uang bekerja layaknya narkoba di kepala kita, dan kenapa bagi banyak orang, cukup adalah sebuah ilusi. Kita akan melihat cermin yang mungkin selama ini kita takuti. Selamat datang di Kecoa Elektrik. Mari kita telusuri jejak haus yang abadi ini. Mari kita mulai dari dalam kepala kita. Ada satu zat kimia bernama dopamin. Banyak orang salah sangka mengira dopamin adalah zat kebahagiaan. Padahal, sains bilang dopamin adalah zat antisipasi. Dopamin tidak dilepaskan saat kita mendapatkan sesuatu, tapi saat kita mengejar sesuatu. Bayangkan saat kamu mau beli HP baru. Rasa senangnya luar biasa saat kamu riset, lihat video review, dan bayangin pas HP itu ada di tanganmu. Tapi, seminggu setelah HP itu kamu pakai, rasa senangnya hilang. Kenapa? Karena dopamin sudah berhenti bekerja. Uang adalah pemicu dopamin paling kuat di dunia modern. Bagi orang yang sangat kaya, mendapatkan uang bukan lagi soal fungsi, tapi soal sensasi berburu. Angka-angka di saldo bank itu memberikan lonjakan energi yang sama seperti kokain. Masalahnya, otak kita punya sifat toleransi. Dosis 1 miliar mungkin bikin senang hari ini, tapi besok otak butuh 10 miliar untuk merasakan level kesenangan yang sama. Inilah yang membuat orang yang sudah kaya tetap merasa kurang. Mereka bukan lapar uang, mereka lapar akan sensasi kejutan yang diberikan oleh angka-angka baru. Pernahkah kamu merasa saat penghasilanmu naik, kebahagiaanmu cuma bertahan sebentar, lalu kamu merasa biasa saja lagi? Di psikologi, fenomena ini disebut hedonic treadmill. Bayangkan kamu sedang lari di atas mesin treadmill. Kamu berlari sekuat tenaga, berkeringat, dan merasa sudah menempuh jarak jauh. Tapi kenyataannya, kamu tetap di titik yang sama. Manusia punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan kenyamanan. Rumah yang dulu terlihat seperti istana, setelah ditinggali setahun akan terasa seperti rumah biasa. Mobil yang dulu sangat keren, setelah dipakai beberapa bulan, cuma jadi alat transportasi biasa. Standar hidup kita akan selalu naik mengikuti pendapatan, tapi tingkat kepuasan kita akan tetap datar. Inilah alasan ilmiah kenapa korupsi atau keserakahan sering dilakukan oleh mereka yang sudah sangat kaya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan, di mana mereka harus terus berlari lebih cepat, menambah aset lebih banyak, hanya untuk mempertahankan perasaan biasa saja, agar tidak jatuh ke rasa kekurangan. Mereka terjebak dalam pengejaran fata morgana, yang garis finishnya tidak pernah ada. Secara evolusi, manusia adalah makhluk yang sangat peduli pada status. Di zaman purba, status tinggi berarti dapat jatah makanan terbaik dan perlindungan paling aman. Di zaman sekarang, status itu diukur pakai saldo bank, merek tas, dan jabatan. Masalahnya, bagi mereka yang berada di puncak piramida, lawan tanding mereka bukan rakyat jelata. Seorang direktur tidak akan membandingkan dirinya dengan ojek online. Dia akan membandingkan dirinya dengan direktur lain yang punya jet pribadi. Ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa kepuasan seseorang terhadap gajinya bukan ditentukan oleh jumlahnya, tapi apakah gajinya lebih besar dari tetangganya atau tidak. Di lingkaran elit, ada tekanan yang sangat ngeri.
Kalau asetku cuma 100 miliar, sementara teman-temanku punya 1 triliun, aku adalah pecundang. Uang di level ini berubah fungsi menjadi skor pertandingan. Mereka merasa harus terus menumpuk harta, hanya supaya tidak dianggap kecil di mata lingkaran sosial mereka. Mereka bukan butuh uangnya, mereka butuh pengakuan bahwa mereka adalah predator puncak. Sangat mudah bagi kita untuk menghujat orang-orang serakah di luar sana dan menyebut mereka monster. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita renungkan satu hal yang pahit. Uang itu netral, ia hanya benda mati. Ia menjadi jahat atau baik tergantung siapa yang memegangnya. Keserakahan ini bukan tentang setan yang datang tiba-tiba, tapi tentang pilihan sadar yang diambil setiap hari. Ingat kalimat ini baik-baik. Kalau kita tidak pernah belajar bilang cukup saat kita punya sedikit, kita pun tidak akan pernah bisa bilang cukup saat kita punya segalanya. Kesenangan sejati itu ada batasnya, tapi keserakahan itu tanpa batas. Kebocoran itu bukan di dompet, tapi di dalam jiwa yang selalu merasa kosong. Ini adalah bagian yang paling mengerikan dari sisi ilmiah. Penelitian dari Universitas Berkeley menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekayaan yang ekstrim bisa mengubah struktur kerja otak. Ada bagian otak yang berfungsi untuk merasakan empati atau rasa kasihan. Namanya mirror neuron system. Pada orang yang punya kuasa sangat besar dalam waktu lama, sistem ini seringkali mati rasa. Saat seseorang sudah terlalu kaya, mereka mulai melihat orang lain bukan sebagai manusia yang punya perasaan, tapi sebagai alat, angka, atau objek untuk mencapai tujuan. Uang bertindak seperti perisai emosional yang memutus koneksi dengan realitas orang bawah. Mereka menciptakan realitas sendiri di mana mereka merasa berhak atas segalanya dan aturan moral hanya berlaku untuk orang biasa. Inilah alasan kenapa orang besar bisa melakukan tindakan kejam tanpa merasa bersalah sedikit pun, karena di kepala mereka, empati itu sudah padam. Kita semua marah saat mendengar tentang keserakahan. Kita merasa diri kita jauh lebih bersih. Tapi mari kita jujur, tahukah kamu apa yang paling ngeri? Perbedaan antara kita dan mereka mungkin cuma satu, akses dan kesempatan. Banyak dari kita merasa jujur hanya karena kita belum punya kesempatan untuk curang. Kita merasa bersih karena nggak ada yang menawari kita uang miliaran di bawah meja. Potensi serakah itu ada di dalam DNA kita semua. Kalau hari ini kita masih berani menyerobot antrian, bohong soal uang kembalian, atau memakai milik orang lain tanpa izin, kita sebenarnya sedang memelihara benih yang sama. Keserakahan bukan cuma milik menteri atau konglomerat, itu adalah bug dalam sistem operasi manusia. Perbedaannya hanya pada skala dan panggungnya. Jika kita tidak melatih rasa cukup hari ini, siapa yang bisa menjamin kalau kita diberi kuasa besok, kita tidak akan menjadi monster yang sama. Bagaimana orang serakah bisa tidur nyenyak? Mereka menggunakan mekanisme moral disengagement. Manusia punya kemampuan luar biasa untuk menciptakan narasi pembenar agar tidak merasa jadi orang jahat. Mereka akan berkata, semua orang juga melakukan ini, atau ini bukan mencuri, ini cuma ongkos operasional. Mereka memisahkan perbuatan jahat mereka dari identitas diri mereka. Mereka bisa menjadi pencuri di siang hari, tapi menjadi ayah yang penyayang dan donatur tempat ibadah di malam hari. Mereka menipu diri sendiri begitu hebatnya, sampai mereka percaya bahwa mereka adalah orang baik yang sedang melakukan tindakan yang diperlukan. Lalu apakah kita ditakdirkan untuk menjadi serakah? Tidak, jawabannya adalah dengan melatih rasa cukup atau gratitude. Secara psikologis, rasa cukup adalah keterampilan yang harus dilatih, bukan sesuatu yang datang otomatis saat uang terkumpul. Kita harus belajar untuk merasa utuh tanpa harus melihat apa yang dimiliki orang lain. Kita harus sadar bahwa pada akhirnya, semua harta yang dikumpulkan lewat keserakahan tidak akan membawa ketenangan. Penjara yang sesungguhnya bukan jeruji besi,
tapi perasaan tidak pernah puas yang kita bangun sendiri di dalam hati kita. Jadi teman-teman, uang bisa membeli banyak hal, tapi ia tidak akan pernah bisa membeli satu hal, kedamaian pikiran. Kegilaan manusia akan harta hanyalah upaya sia-sia untuk mengisi lubang di dalam jiwa yang sebenarnya hanya bisa diisi oleh rasa syukur. Sekarang, saya pengen tanya sesuatu yang sangat jujur ke kalian. Di tengah dunia yang selalu menyuruh kita buat jadi lebih kaya, apa satu hal sederhana dalam hidup kalian yang nggak bisa dibeli pakai uang, tapi bikin kalian merasa sangat kaya? Yuk kita diskusi di kolom komentar, mari kita bicara dari hati ke hati, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya di Kecoa Elektrik. Terima kasih sudah menonton dokumenter ini sampai akhir. Tetaplah terjaga, pelihara rasa cukupmu, dan sampai jumpa di video berikutnya.